saya bersama dengan teman-teman dari Kemendagri, mewakili Bapak Menteri Dalam Negeri, sebagai bagian dari aturan main ya tata kelola keuangan partai politik. Tugas kami adalah melakukan serah terima. Jadi kami hari ini datang silaturahim sekaligus melakukan penandatanganan berita acara penyerahan bantuan keuangan partai politik tahun anggaran 2021. Nah, momentum ini juga sekaligus pada saat yang sama bisa silaturahim diterima langsung Bapak Presiden, PKS, Bendahara Umum dan pengurus DPP. Kami merasa terhormat dan sangat tersanjung beliau bisa berkenan hadir langsung dan langsung hadir untuk menandatangani. Dan tentu ada dialog-dialog yang produktif, yang bagus, dan kami ada banyak pencerahan yang kami dapatkan dari Pak Presiden dan DPP bagaimana membangun sistem kepartaian yang lebih baik hari ini dan ke depan. Tentu salah satunya yang kami dorong adalah bagaimana negara memiliki proteksi yang cukup untuk memperkuat sistem kepartaian Indonesia. Kan itu cita-cita dari reformasi. Kita kan baru mengalami sistem kepartaian lebih terbuka, lebih kompetitif pada saat reformasi. Nah, startnya partai kan tidak sama. Nah, tentu di saat transisi demokrasi atau proses konsolidasi demokrasi itu campur tangan negara untuk memberikan perlindungan atau proteksi terhadap keberlangsungan hidup partai politik di Indonesia dalam transisi demokrasi itu harus dilakukan baik berupa kebijakan negara maupun bentuk lainnya termasuk upaya-upaya pemberdayaan partai politik. Negara-negara demokrasi modern semua melakukan yang sama. Jadi kalau kita ambil contoh Uzbekistan misalnya, itu 100% dari kebutuhan keuangan negara, kebutuhan partai politik per tahun itu dibiayai oleh negara. Negara-negara demokrasi seperti Jerman, Inggris, Amerika, semua juga melakukan. Rata-rata 20-30% dari total kebutuhan partai politik per tahun. Di Indonesia 1.000 perak per suara. 126 miliar per tahun, itu hanya 0,0032% dari kebutuhan partai per tahun. Jadi sangat agak ketinggalan kita sebenarnya dalam hal bentuk upaya kita, konsistensi kita untuk mengawal reformasi khususnya di bidang politik, bagaimana membangun sistem politik yang sehat, yang baik. Pilar utamanya partai politik. Nah, kalau partai politiknya sehat, pasti sistem politik negara itu sehat. Nah, ini ya saya tadi sowan sama Pak Presiden dan pengurus DPP mohon dukungan supaya di Senayan juga disuarakan hal-hal seperti ini supaya kita hendak membangun sistem demokrasi yang semakin hari semakin sehat. Saya terima kasih atas kajian Pak Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum. Saya kira ini menjadi satu momentum ya. Tadi banyak diskusi juga kita untuk memperbaiki perpolitikan ke depan. Dan tentu saja kami sangat terima kasih Pak Dirjen, dan insya Allah dana yang bantuan untuk partai politik ini kami akan manfaatkan untuk proses edukasi politik bagi konstituen kami, dan juga insya Allah ini akan kita pertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel, dan mudah-mudahan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Dirjen ya, ke depan memang akan perlu ada peningkatan pendanaan ini karena sampai dengan hari ini hanya mampu mengcover ya beberapa sebagian dari kegiatan partai, belum keseluruhan. Oleh karena itu mudah-mudahan ini punya niatan yang sama dari berbagai elemen partai ya di DPR RI, sehingga sekali lagi ini akan sangat efektif dan strategis dalam upaya untuk mengedukasi dan melakukan kaderisasi terhadap konstituen masing-masing. Terima kasih sekali lagi Pak Dirjen atas kehadirannya.